Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Sony Mancing. Ya, ini menyambung video yang kemarin ya teman-teman ya. Ini sekarang proses pengamplasan dan juga pengomponan biar mengkilat. Nah, ini kalau saya seperti ini ya. Jadi kanan kiri kolongan ini tak kasih solasi kertas. Jadi pengamplasannya enggak kena ke body tegek. Dan ini nanti juga sama, kalau di sini nanti juga dikasih solasi kertas ya teman-teman. Tapi ini belum proses pengamplasan, ini baru pengeleman 5 kali pengeleman ini teman-teman. Dan ini juga sudah saya zoom juga. Ini kalau pengezoomannya saya memakai ini solasi plastik tapi cuma bawah aja yang warna hitam. 2 lapis langsung ditembak sama lem juga sampai tebal. Insya Allah sudah aman, jadi bisa di zoom. Nah, untuk pengamplasannya saya memakai amplas nomor 1000. Jadi tidak kasar juga tidak halus banget. Dan juga stik es krim. Nah, stik es krim buat pegangan biar mudah ya. Nah, seperti ini. Dan prosesnya emang agak lama loh, jadi harus telaten juga. Fungsinya pengamplasan agar lem rata loh, jadi dibikin serata mungkin. Nah, seperti ini aja, digosok sampai halus, sampai benar-benar halus. Ini memang nanti agak pudar tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sampai halus. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada solasi kertas kan aman loh ini. Jadi nggak usah terlalu hati-hati. Misalnya kegesek gini masih aman, masih terlindung sama solasi kertasnya. Kurang lebih seperti ini loh. Nah, ini sudah halus permukaannya. Ini sebenarnya udah pengamplasan yang kedua ya lor. Tadi habis tembak 3 kali diamplas dulu sedikit, tapi nggak usah madet-madet, tambah lem lagi 2 kali, lalu ini proses finishing terakhir. Nah, ini kalau sudah halus gini, nah ini kan perbedaannya sama yang ini. Kalau yang ini masih kasar, ini kasar, dan ini kalau yang sudah diamplas seperti ini, halus lor. Nah, kalau yang atas ini kita kasih isolasi lagi lor. Nah, seperti ini. Sebenarnya isolasi memudahkan juga ya lor, kalau menurut saya. Jadi agar tidak mengenai bodi tegek. Nah, seperti ini. Oh iya, amplasnya ngambilnya kalau saya sedikit-sedikit seperti ini aja. Emang agak boros, tapi untuk hasil yang maksimal emang harus sedikit-sedikit dan telaten lor. Nah, seperti ini. Saya tak menggunakan stik es krim. Sebenarnya nggak harus stik es krim ya lor, pakai kayu bisa, atau mungkin nggak pakai apa-apa bisa juga, tapi agak susahnya di bagian sela-sela ini, atas-atasnya sini lor. Kalau yang sini nggak tak kasih lem karena ini sudah lem lor, jadi nanti ini juga tak amplas juga, nanti yang tak kasih lem yang sini, yang tak kasih solasi yang sini, karena itu buat
purus atau zoom ya lur. Nah seperti ini sampai nanti atas sendiri semuanya dulu, nanti baru proses pengomponan. Ya ini kalau udah diamplas jadinya seperti ini kawan-kawan, udah halus tapi belum mengkilat ya. Nah ini untuk pertama kita bersihkan dulu debu-debunya, sisa-sisa pengamplasan yang tadi. Nah seperti ini, dan ini alatnya cuma kompon ya, kompon seperti ini. Harganya sekitar 7 ribuan kalau di sini teman-teman. Dan pengaplikasiannya cukup mudah, tinggal oles saja seperti ini. Tinggal oles seperti ini. Dan kita memakai kain. Sebenarnya kalau yang bagus kainnya kain levis, tapi karena saya nggak punya, saya cukup pakai kain seperti ini, kain lap. Yang penting bersih ya. Nah ini caranya seperti ini, untuk ditekan agak madet tapi jangan terlalu keras, diputar seperti ini 2 kali ya lur. Nanti biasanya kalau saya 2 kali agar hasilnya mengkilat sempurna. Yang penting intinya amplas itu cuma biar rata aja. Nah, untuk 1 kali poles hasilnya seperti ini. Nah beda ya sama yang atasnya. Seperti ini hasil 1 kali polesnya, udah kelihatan mengkilat. Nah kalau seperti ini kita timpa 1 kali lagi seperti ini, tipis saja loh. Untuk yang kedua kalinya tipis saja seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita gosok lagi. Kalau penggosokannya untuk mengkilat sebenarnya cepat ya lor. Yang penting proses pengamplasannya rata, benar-benar halus. Jadi nanti mengkilatnya juga maksimal. Nah kita gosok seperti ini. Dan hasilnya udah mulai kelihatan. Ini lor hasilnya lor, udah mulai kelihatan mengkilatnya lor. Nah seperti ini, kurang lebih seperti ini hasilnya lor. Nah mengkilat seperti ini, seperti kaca. Dan kita teruskan yang atasnya lur, satu persatu kita gosok sampai selesai ya lur. Dan ini karena ini lem lur, jadi ini awet lur. Walaupun kena panas, kena hujan, biasanya tidak menguning atau tidak pecah juga lur. Kalau buat nyobok juga aman. Biasanya tekek kalau pakai resin kelemahannya kalau buat nyobok kena panas biasanya retak. Tapi kalau lem, kalau ya bisa retak tapi lama loh. Agak kuat lem kalau menurut saya. Nah, seperti ini.
bekas-bekas amplasnya pun benar-benar hilang. Memang mengkilat ya lur. Sebenarnya kalau mau lebih mengkilat lagi kita pakai kompon yang merek kit yang agak mahalan lur, 12.000 atau 13.000 kayaknya kalau di sini. Itu seperti pasta gigi, tapi saya jarang memakai yang itu lur. Saya cuma pakai yang 7 ribuan. Ini udah dapat banyak sekali lur, bisa 50 tegek lebih nih. Seperti ini kira-kira. Seperti ini. Nah, sudah kelihatan kan lur perbedaannya lur, antara yang sudah dipoles sama yang belum. Lah ini yang belum. Ini nanti masih digosok lagi ya lur, yang ini belum maksimal, nanti kita gosok 1 kali lagi. Seperti ini, kita kasih kompon seperti ini, kita gosok lagi lur, terus sampai yang paling atas. Paling atas. Nah, kalau pengamplasannya halus lur, cuma baru segini aja sebenarnya udah mengkilat. Nah, udah terlihatan mengkilat. Biasanya kalau kurang mengkilat itu di pengamplasannya lur, kurang halus. Terus kadang ada juga yang pakai amplas kasar, itu juga berpengaruh juga untuk mengkilat atau tidaknya kompon. Sebenarnya mengkilat lur, tapi gimana ya, kurang rapi, kurang halus. Nah, dan ini hasilnya lur. Nah, seperti ini, mengkilat ya lur ya, dengan bahan lem kompon. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kurang lebih tutorial kolong dan mengkilatkan tegek ya lur, seperti ini. Dan sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.